Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi kami untuk belajar bersama di pertemuan yang ke-8. Setelah hampir 4 hari kita tidak bertemu secara daring untuk belajar bersama. Sore hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal yang belum selesai dan soal-soal yang berkaitan dengan tryout maupun kisi-kisi di UTBK PPG besok. Bapak Ibu, sebelum kita memulai belajar bersama di sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kita diberikan kelancaran, dan kita diberikan kesehatan untuk menghadapi UTBK besok. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak Ibu, untuk UKIN-nya sudah selesai semua, oke. Sekarang Bapak Ibu apakah sudah mendapatkan jadwal tesnya? Sudah, Bu. Piloting 2. Bapak Ibu mendapatkan jadwal tes tanggal berapa, nggih? Saya 22, Bu. 22. Apakah ada yang sebelum tanggal 22 di tanggal 21 atau di tanggal sebelumnya? Oke, jadi 21, Bu. 21, oke. Saya harapkan Bapak Ibu mulai dari sekarang karena UKIN-nya sudah selesai, Bapak Ibu fokus untuk mendalami materi atau mendalami soal-soal. Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal tryout-nya jika mengalami kesulitan atau ada soal-soal yang dianggap sulit, bisa kita pecahkan bersama. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita selesaikan terlebih dahulu soal yang kemarin belum kita selesaikan. Oke, agar waktunya lebih efektif, izin saya untuk share screen. Apakah Bapak Ibu sudah mulai membuat rancangan studi kasusnya? Belum. Belum. Jika Bapak Ibu belum membuat rancangan studi kasusnya, Bapak Ibu bisa membuatnya. Nanti kita fokuskan di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-9 atau ke-10 untuk membahas studi kasus lagi untuk mengkoreksi studi kasus yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Bu, itu mengerjakan studi kasusnya pas ujian atau gimana? Pas ujian, Bu, ada waktu 30 menit, Bapak Ibu nanti mengerjakan soal studi kasusnya sesuai dengan pertanyaan pemantiknya yang terdiri dari 4 kemarin. Seperti itu, Bu. Kalau bikin terlebih dahulu bisa berarti? Bisa, nggih, bisa, tidak apa-apa, Bu. Jadi dipersiapkan Bapak Ibu latihan untuk mengetik, untuk memaksimalkan waktu 30 menit tersebut, mengetik di batasan maksimal 500 kata dan harus menjawab dari 4 pertanyaan pemantik yang diberikan. Nggih. Bapak Ibu bisa mencobanya terlebih dahulu sesuai dengan contoh yang kemarin sudah kita bahas. Sudah terlihat nggih di layar Bapak Ibu semua? Kemarin kita sampai pembahasannya sampai di nomor Kemarin pembahasannya sampai di nomor berapa, Bapak Ibu?
di nomor 27. Ye. Perhatikan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia di kelas rendah berikut. Jadi ada indikator pertama, siswa mampu menganalisis amanat dalam dongeng yang telah dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah merawat tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dari teks narasi yang disajikan secara lisan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat sapaan. Kegiatan pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan pendekatan HOT ditandai pada indikator nomor berapa? HOT itu ada di level berapa Bapak Ibu? C4, C5, dan C6. Sekarang kita analisis satu-satu. Mana yang termasuk dalam indikator HOT? Kalau sekarang itu Bapak Ibu bisa indikatornya yang dapat membantu siswa untuk berpikir kritis. Itu sama saja dengan soal-soal HOT. Jadi untuk berpikir kritis, soal-soalnya itu juga sama. Cakupannya ada di level C4, C5, dan C6. Sekarang kita analisis satu-satu. Dengan melihat KKO-nya, siswa mampu menganalisis. Menganalisis ini masuknya kemarin C berapa Bapak Ibu? C4, Bu. C4, tepat sekali. Sudah hafal C4, sudah memahami. Sekarang yang kedua, menyebutkan. Menyebutkan ini masuknya C1, tepat sekali Bu, C1. Siswa mampu menyimpulkan. Anak-anak sudah mampu untuk menyimpulkan. Berarti C4. Ini masuknya C4. Menyimpulkan berarti mampu mengevaluasi. Kalau mengevaluasi C berapa Bu? C5. C5, tepat sekali. Sekarang yang keempat, di sini KKO-nya menjelaskan secara sederhana. Tidak secara menjelaskan, memahami. C berapa Bu? C2. C2, Kalau C1 baru mengingat. Kalau bisa menjelaskan secara sederhana, itu C2. Kalau menjelaskannya secara terperinci, membutuhkan beberapa tahap, itu C4. Perbedaannya seperti itu antara C2 dan C4. C2 itu masih sederhana dan C4 itu sudah masuk pada tahapan kompleks ketika anak bisa menjelaskan. Sama saja dengan menganalisis. Jadi, kita dapat simpulkan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai pendekatan HOT berarti nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1 dan 3. Tepat sekali 1 dan 3. Nomor 28. Salah satu KD mata pelajaran matematika kelas 5 adalah 4.6. Membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Yang termasuk kegiatan inti dalam membiasakan siswa berpikir kreatif adalah mana Bapak Ibu? Coba diamati. Bapak Ibu, sekarang kemampuan berpikir, keterampilan berpikir di abad 21 saat ini tidak hanya 4. Kalau dulu kita mengenalnya hanya 4C, yaitu ada critical thinking, berpikir kritis, ada kolaboratif bekerja sama, ada kreatif menghasilkan ide baru atau gagasan baru, pemahaman baru dari hasil pikiran mereka. Dan yang keempat, communication, mengkomunikasikan apa yang sudah mereka pelajari. Sekarang ditambah lagi ditambah 2 menjadi 6. Bapak Ibu perlu dipahami 6C
dalam proses berpikir di abad 21 atau keterampilan 6C-nya ini ada satu, critical thinking. Sama seperti yang sudah kita pelajari. Critical thinking adalah kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Sekarang yang C kedua apa? C yang kedua yaitu creativity, yaitu kreatif. Jika Bapak Ibu bisa menghasilkan ide-ide baru, Bapak Ibu bisa menciptakan hal baru atau membuat inovasi baru dari apa yang sudah dipelajari, ide baru. C yang ketiga, kolaborasi. Jadi harus bisa bekerja sama. Dan yang keempat, komunikasi. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baiknya. Ini yang terbaru. Jadi ada C yang kelima yaitu karakter. Karakter di sini berkaitan dengan tingkah laku, pikiran, perasaan, setelah memperoleh informasi baru. Jadi karakter di sini berwujud tingkah laku, pikiran, perasaan kita setelah memperoleh berbagai macam informasi yang sudah kita peroleh di sekolah. Jadi ada perubahan karakter Bapak Ibu. Semula Bapak Ibu tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu menjadi bertanggung jawab. Integritasnya juga bertambah. Berarti karakter Bapak Ibu juga bertambah lebih baik di keterampilan abad 21 ini. Yang keenam yaitu C yang keenam adalah citizenship atau kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini sangat penting kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu bisa menghargai keberagaman, dapat ditunjukkan Bapak Ibu menghargai keberagaman, Bapak Ibu menjadi warga negara yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan Bapak Ibu dapat berkontribusi dalam masyarakat. Di sini sebagai kewarganegara yang baik, memiliki kewarganegaraan yang baik, di abad 21 ini Bapak Ibu harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Bapak Ibu semua. Jadi yang terbaru sebagai pedoman kita dalam keterampilan berpikir di abad 21, keterampilan 6C-nya ada ini. Ada critical thinking, creativity, collaboration, communication, karakter, tingkah laku, dan bagaimana kita dapat menerapkan itu semua sebagai warga negara yang baik, yang dapat berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat dan mau menghargai keberagaman. Bapak Ibu di sini di era globalisasi sebagai warga negara yang baik juga terbuka
dengan adanya segala perubahan. Jadi Bapak Ibu juga harus menerima segala macam bentuk perubahan. Kan tetapi tetap berlandaskan pada kebudayaan-kebudayaan daerah kita atau kebudayaan-kebudayaan nasional di negara kita yang ada dalam Pancasila. Oke, ada 6 ini. Sekarang yang akan dikembangkan adalah keterampilan berpikir kreatif. Oke, dalam kegiatan inti, kira-kira mana Bapak Ibu? Kita analisis satu-satu. Kreatif menghasilkan ide-ide baru, dapat menciptakan dari apa yang sudah mereka pelajari. Sekarang yang A. Siswa mengamati video pembuatan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Anak hanya mengamati saja. Kalau anak hanya mengamati, mereka berpikir berarti keterampilan apa yang berkembang? Keterampilan apa Bapak Ibu yang berkembang? Kalau anak hanya mengamati saja, melihat, memahami. Karakter, Bu. Karakter. Karakter. Kalau karakter itu perasaan kita, Bu. Bagaimana perasaan kita setelah memperoleh informasi baru. Kalau anak mempelajari hal baru, berarti mengembangkan apa Bapak Ibu? Keterampilan apa? Berpikir apa? Citizenship. Berpikir kritis, nggih. Jadi di sini yang pertama ketika mengamati video pembuatan jaring-jaring bangun ruang dan balok ini adalah berpikir kritis. Jadi anak harus memahami, oh bagaimana cara membuat jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ingat. Yang kedua, siswa menentukan bangun ruang kubus dan balok dari gambar yang diberikan oleh guru. Ini juga menentukan. Kalau anak menentukan, membedakan, maka mereka harus apa Bapak Ibu? Berpikir kritis juga. Jadi keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan berpikir kritis. Siswa mengklasifikasikan ciri-ciri bangun ruang kubus dan balok dari media yang diberikan guru. Menggolongkan, mengklasifikasikan mana yang termasuk kubus, mana yang termasuk balok. Ini juga keterampilan apa Bapak Ibu? Keterampilan apa dari 6C? Kalau anak bisa mengelompokkan, mereka harus apa Bu Mailah? Berpikir kritis, Bu. Iya, tepat sekali Bu. Jadi ini masih berpikir kritis. Berpikir kritis dalam kegiatan inti pembelajaran. Kalau anak-anak bisa membuat jaring-jaring kubus dan balok dari kertas karton berdasarkan video yang telah diamati. Setelah mereka mempelajari, mereka bisa menciptakan sebuah jaring-jaring kubus dan balok. Kerjasama. Apa? Creativity ya, creativity. Kreatif, ini kreatif. Sekarang yang siswa menjelaskan pengertian, mampu menjelaskan dengan baik, mengkomunikasikan apa yang dipahami dengan baik. Berarti ini termasuk keterampilan apa Bapak Ibu?
Komunikasi, nggih, communication, nggih. Jadi Bapak Ibu harus mengingatnya. Dua yang baru yang harus Bapak Ibu ingat yaitu karakter, kaitannya dengan tingkah laku. Sedangkan citizenship itu kaitannya dengan kewarganegaraan. Bagaimana kita dapat menerapkan semua itu ketika kita menjadi warga negara yang baik, yang menghargai keberagaman, yang terbuka dengan adanya segala perubahan, tidak menutup diri, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Untuk yang kreatif berarti jawaban D. Nomor 29. Seorang guru kelas 5 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa, mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berbagai tindakan proses berpikir. Kemarin ini harus runtut, harus urut dalam penyajian materi ajar. Teknik penilaian yang sesuai adalah faktual. Itu berarti penilaian apa Bapak Ibu? Ini fokusnya pada penilaian pengetahuan, ya. Jadi yang dipilih yang pengetahuan, yang digunakan untuk menilai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kira-kira yang mana Bapak Ibu jenis penilaian pengetahuannya? Kita pilih yang bisa digunakan untuk menilai pengetahuan. Mana Bapak Ibu? Tes tertulis ini bisa atau tidak merupakan instrumen penilaian pengetahuan atau tidak? Ya. Bisa. Nah, observasi. Observasi kemarin ini asesmen apa Bapak Ibu? Instrumennya apa? Sikap, keterampilan, atau pengetahuan? Lembar observasi. Apa Bapak Ibu? Observasi ini adalah instrumen penilaian dari sikap dan keterampilan. Kalau sikap itu observasi ini dilakukan secara terbuka dengan mengamati anak sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Sedangkan jika kita gunakan sebagai keterampilan, maka lembar observasi ini sesuai dengan rubrik yang kita buat, yang kita jadikan panduan untuk melakukan observasi kepada siswa. Itu bedanya ketika digunakan dalam sikap dan dalam keterampilan. Tes lisan ini termasuk penilaian pengetahuan, keterampilan, atau sikap Bapak Ibu. Tes lisan, kuis. Apa Bapak Ibu? Teknik evaluasi, teknik penilaiannya. Tes lisan ini biasa Bapak Ibu gunakan untuk menilai apa? Bisa atau tidak digunakan untuk menilai pengetahuan Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Nggih. Jadi jawabannya benar. Pilihan ganda. Pilihan ganda ini adalah jenis dari penilaian tes tertulis. Ini alatnya, alat yang digunakan untuk penilaian tes tertulis. Jadi tidak termasuk dalam teknik penilaian. Ini alatnya. Tes tertulisnya alatnya apa? Pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa isian singkat, seperti itu. Penugasan, PR, apakah bisa digunakan untuk menilai pengetahuan penugasan?
Bisa. Bisa, Bisa. Bu. Nggih. Skala sikap ini digunakan untuk menilai apa Bapak Ibu? Sikap. Sikap. Nggih, jadi jawaban yang tepat adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nomor 30. Dalam pembelajaran IPA SD kelas 5, Ibu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit. Dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana, penting bagi Bu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Jadi ini memasukkan CRT dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menghadirkan permainan yang anak-anak kenal, yaitu jungkat-jungkit, untuk diintegrasikan, dikaitkan dengan pembelajaran IPA yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan jenis permainan yang paling efektif yang sesuai, yaitu yang berkaitan dengan permainan jungkat-jungkit. Sekarang, permainannya bersifat kompetitif. Apakah permainan jungkat-jungkit itu bersifat kompetitif, Bapak Ibu? Ada yang tidak, salah, ya, jadi tidak kompetitif. Permainannya yang bersifat kolaboratif, dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, nggih. Permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran, jungkat-jungkit tadi, CRT, diintegrasikan Ibu Susan itu berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran atau tidak, Bapak Ibu? Berkaitan, Bu. Berkaitan, karena untuk mempelajari pesawat sederhana. Yang keempat, permainan yang hanya dilakukan di luar kelas, jungkat-jungkit. Ya, benar, Bu. Di luar kelas. Ya, ini tidak berkaitan, berarti salah. Ini berkaitan tadi dengan pesawat sederhana, nggih. Permainannya hanya dilakukan di luar kelas, Bu. Bisa atau tidak? Untuk mensimulasikan pesawat sederhana jungkat-jungkit itu bisa atau tidak? Jika di dalam kelas misalnya. Bisa atau tidak, Bapak Ibu, jungkat-jungkit di dalam kelas? Tidak, Bu. Oke, biasanya jungkat-jungkit dilakukan di luar kelas atau halaman. Sekarang, permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik. Iya, Bu. Ada interaksi? Iya, betul. Jadi, jawaban yang benar adalah permainan jungkat-jungkit ini melibatkan interaksi antar peserta didik karena tidak bisa dilakukan satu orang karena mengajarkan pesawat sederhana tadi. Dan yang kedua, permainan ini itu bersifat kolaboratif. Ya, tidak bisa dikerjakan satu orang. 31. Pak Budi, seorang guru matematika mengajarkan materi jaring-jaring kubus dengan menggunakan bantuan aplikasi. Penggunaan software ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami jaring-jaring kubus. Pada saat pembelajaran, Pak Budi meminta peserta didik secara berkelompok mempraktikkan sendiri bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat kubus sampai terbentuk jaring-jaring kubus. Selama pembelajaran, Pak Budi berkeliling ke masing-masing kelompok dan memantau jalannya diskusi, serta memberikan arahan jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang dilakukan Pak Budi, berikut adalah yang tepat dilakukan Pak Budi, kecuali apa?
Di sini untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang dilakukan Pak Budi. Berarti Pak Budi harus melakukan pengamatan. Pak Budi harus melakukan asesmen formatif untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi. Berikut adalah yang tepat, kecuali apa? Formatif, asesmen formatif. Menanyakan kepada peserta didik kelompok lain tentang hasil kerja kelompok yang presentasi. Formatif menilai proses pembelajaran, ketercapaian pembelajaran. Menanyakan kepada peserta didik kelompok lain tentang hasil kerja kelompok yang presentasi, prosesnya yang dinilai. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Jawaban A benar. Jawaban A benar karena di sini kita fokusnya pada ketercapaian proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang B, menanyakan kepada peserta didik tentang apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Benar, Bu. Benar, meminta kepada peserta didik untuk menampilkan hasil kerja kelompok masing-masing, prosesnya yang dinilai. Benar atau tidak Bapak Ibu? Menampilkan hasil kerja kelompok masing-masing. Mereka berpresentasi. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Benar. Ya, sekarang memberikan kuis kepada peserta didik menggunakan pertanyaan melalui aplikasi. Ya, kalau ini bisa dilakukan selama proses pembelajaran atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak, kalau memberikan kuis kepada peserta didik menggunakan pertanyaan melalui aplikasi, itu biasanya masuknya pada sumatif materi, asesmen sumatif materi, berarti masuknya pada off learning. Kalau for learning, formatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran bisa menggunakan kuis, tapi kuisnya itu bisa dilakukan secara langsung saat itu juga untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak tentang materi yang diajarkan di hari itu. Kalau biasanya memberikan kuis kepada peserta didik menggunakan pertanyaan melalui aplikasi, berarti ini bisa dikerjakan setelahnya, setelah anak pulang atau ketika anak di rumah, seperti itu. Bisa dikerjakan menggunakan aplikasi. Jadi tidak secara langsung, ini bisa masuk pada sumatif materi. Yang melakukan penilaian proses soal peserta didik berdiskusi kelompok. Benar. Jadi ini fokusnya pada kegiatan pembelajaran. For learning, tes formatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang sudah Pak Budi lakukan di hari itu juga. Seperti itu. Jadi yang bukan adalah jawaban yang D. Kita ingat kembali. Asesmen as learning. As learning itu penilaian diri, penilaian antar teman. Asesmen diagnostik itu as learning untuk mengetahui apa yang ada pada diri anak karena subjeknya fokusnya pada anak. Itu as learning. For learning itu untuk menilai proses pembelajaran hari itu juga. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Bisa melalui anak unjuk kerja, kinerja, demonstrasi, pemberian kuis. Tetapi kuisnya itu
berikan secara langsung untuk mengukur ketercapaian dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Anak-anak paham atau tidak model ini efektif atau tidak untuk diterapkan, media ini efektif atau tidak untuk diterapkan, diferensiasi yang sudah saya lakukan efektif atau tidak untuk diberikan kepada anak untuk memfasilitasi anak, itu for learning selama proses pembelajaran. Sedangkan assessment of learning adalah produk luarannya. Jadi anak melakukan tes untuk mengetahui pemahaman dari materi yang sudah mereka pelajari. Kalau for learning tadi untuk menilai sukses atau tidak proses pembelajaran yang sudah dilakukan guru, kalau of learning ini berkaitan dengan sejauh mana anak itu mengerti, memahami materi-materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Asesmen sumatif itu biasanya dilakukan dari beberapa TP, beberapa KD. Bisa berbentuk ulangan harian, bisa berbentuk penilaian tengah semester, bisa berbentuk ulangan kenaikan kelas atau ujian sekolah, itu assessment of learning, sumatif. Hasil dari anak belajar untuk mengetahui sejauh mana peningkatan mereka, penguasaan mereka dari KD yang sudah dipelajari, dari TP yang sudah dipelajari. Kalau proses pembelajarannya itu for learning, formatif. Kalau asesmen diagnostik, anak mengerjakan pre-test, anak mengerjakan penilaian diri, penilaian antar teman, itu as learning. Ketiga itu bisa Bapak Ibu pahami? Bisa dibedakan? Bisa atau tidak, Bapak Ibu? Jika tidak menjawab berarti Bapak Ibu sudah bisa nggih. Saya akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah. Saya besarkan dulu. Kita mulai. Nomor 1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni Bapak Ibu harus ingat dulu, harus pahami dulu. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, maka hal yang bisa dilakukan oleh guru yaitu dengan menyajikan media, menyajikan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jika kita sudah bisa memilih media, metode, model yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau menyajikan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, maka anak tersebut akan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jika anak sudah aktif terlibat dalam proses pembelajaran secara tidak langsung, maka
dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Oke. Jadi ini kuncinya. Kalau kaitannya dengan minat, keaktifan, motivasi, penuhi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dengan menggunakan media yang sesuai dan beragam, metode pembelajaran yang bervariasi, model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, di mana dapat mengintegrasikan pemecahan masalah, mengintegrasikan kerjasama, kolaborasi, sehingga semua anak di kelas dapat aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jika semua anak aktif terlibat, maka keaktifan peserta didik di kelas akan meningkat. Yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara guru melakukan aktivitas untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Ayo, kira-kira jawabannya mana Bapak Ibu yang sesuai? Yang D. Yang D. D. Menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan siswa. Iya, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita harus menggunakan berbagai macam media pembelajaran, pastinya sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat digunakan untuk merangsang keaktifan siswa di kelas. Selain itu, Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang beragam, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Nomor 2. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD, seorang guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional menjadi salah satu keberagaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara penting, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berbagai provinsi di Indonesia mempunyai tarian adat tradisionalnya sendiri. Bahkan, satu provinsi dapat memilih lebih dari satu ragam tarian. Berdasarkan uraian materi tersebut, rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah tujuan pembelajaran yang tepat itu Bapak Ibu ingat membuat TP. TP atau sering disebut KD itu harus terdiri dari 2 komponen, yaitu konten dan kompetisi dan konten, kompetensi dan konten atau lingkup materi. Sekarang kita lihat di sini guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional yang sering ditunjukkan pada acara, baik itu acara tingkat nasional maupun internasional. Jadi di sini kontennya atau lingkup materinya adalah tarian daerah yang sering ditunjukkan pada acara baik tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan kompetisi yang harus dilakukan atau dicapai oleh siswa adalah anak tersebut itu dapat memilih lebih dari satu ragam tarian. Jadi kalau anak itu memilih berbagai macam tarian, itu KKO yang digunakan, kompetensi yang digunakan apa Bapak Ibu? Kita lihat dulu dari kompetisinya. Di sini fokus kompetisinya adalah anak dapat memilih dari satu ragam tarian. Lebih dari ragam satu tarian, berarti ada 2, 3 yang dipilih. Kira-kira kalau KKO-nya menyebutkan, benar atau tidak Bapak Ibu? Kita lihat dari KKO-nya. Memilih lebih dari satu ragam tarian. KKO-nya menyebutkan. Benar. Benar? Bu Rizky Ayu apa benar?
Kalau anak disuruh memilih lebih dari satu ragam tarian, ya, misalnya saya punya 5 bola, saya menyuruh anak didik saya untuk memilih 5 bola yang berwarna, 5 bola tersebut 3 yang berwarna hijau. Berarti apa yang dilakukan anak? Apakah menyebutkan? Menyebutkan benar atau tidak, Bu Rizky Ayu? Bagaimana Bu Maila? Jawabannya benar atau tidak menyebutkan? Jawabannya menyebutkan benar atau tidak Bu Maila? Bu Hesti. Kita lihat dari kompetisinya terlebih dahulu, belum benar nggih. Jadi menyebutkan itu belum spesifik digunakan bahwa anak tersebut dapat memilih lebih dari satu ragam tarian. Berarti menyebutkan belum benar. Ini menyebutkan lagi, berarti kurang tepat. Besok kita lihat seperti ini. Kalau menentukan rumusan tujuan pembelajaran yang tepat, lihat kompetisinya dan lihat konten atau lingkup materi. Sekarang yang C, peserta didik dapat memberikan contoh, memilih lebih dari satu ragam tarian, memberikan contoh KKO-nya. Benar atau tidak? Belum kayaknya, Bu. Belum. Menceritakan. Belum benar, Bu. Belum. Mengidentifikasi. Insya Allah benar, Bu. Ya, mungkin ini, nggih. Mungkin ini. Sekarang untuk meyakinkan jawaban kita, caranya kita lihat kontennya. Kontennya itu lingkup materi. Konten lingkup materi bisa terdiri dari konten dan bisa terdiri dari konsep. Sekarang kita lihat, tadi lingkup materinya adalah macam-macam tarian yang digunakan sebagai pertunjukan di tingkat nasional maupun internasional. Macam-macam tarian atau budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara nasional dan internasional. Sekarang kita lihat kontennya, lingkup materi agar Bapak Ibu paham. Di sini jenis tarian di Indonesia tidak dijelaskan, yang disajikan di tingkat nasional maupun internasional. Benar atau salah? Salah, nggih. Yang kedua, contoh tarian dari Pulau Jawa saja. Berarti ini juga kurang tepat. Ya. C, memberikan contoh pakaian adat yang ada di daerah-daerah Indonesia. Lingkup materinya tarian. Di sini pakaian adat, berarti tidak sesuai. Macam-macam tarian yang ada di daerah masing-masing. Macam-macam tarian yang ada di daerah masing-masing. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Salah, Bu. Kurang tepat, nggih. Jadi, yang tepat adalah tarian yang sering ditunjukkan pada acara baik tingkat nasional maupun internasional. Nggih. Ini konten atau lingkup materinya itu ini. Ketika guru ingin menjelaskan tentang tarian adat tradisional yang banyak diperlihatkan di acara penting baik tingkat nasional maupun internasional. Ini soalnya
contoh hot Bu, Bapak Ibu. Jadi ini untuk melihat lingkup materi atau kontennya. Untuk melihat kompetensinya dari mana? Berbagai provinsi di Indonesia itu mempunyai tarian adat tradisional sendiri. Bahkan satu provinsi dapat memilih lebih dari satu ragam tarian. Kalau terdiri dari berbagai macam tarian, anak disuruh untuk memilih lebih dari satu, maka mereka harus apa yang dilakukan? Mengidentifikasi. Yang diidentifikasi apa materinya? Tarian daerah yang sering ditunjukkan pada acara baik tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu yang harus Bapak Ibu pahami dalam menentukan TP. Ini di tryout ada, kemarin ketika di ujiannya juga ada. Itu yang harus dipahami adalah Bapak Ibu harus memahami betul kompetensi dan lingkup materi. Lingkup materinya berupa kontennya apa yang disajikan. Nomor 3, diferensiasi. Pak Nino, guru SD kelas 1, memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang mengenal lambang negara. Pak Nino memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dari peserta didiknya. Di sini fokusnya diferensiasi pada gaya belajar anak. Untuk mengajarkan materi apa? Yaitu lambang negara. Untuk adalah diferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kebutuhannya fokusnya pada apa di soal? Gaya belajar. Bapak Ibu kemarin sudah mempelajari di modul 3. Ada gaya belajar visual, kinestetik, auditory, naturalis, matematis, ada musikal. Nah, banyak sekali. Dan bagaimana cara guru memenuhinya? Kalau kinestetik berarti kegiatannya harus ada kegiatan yang melibatkan gerak tubuh. Auditory mendengarkan, naturalis anak ajak di alam lingkungan sekitar, matematik memecahkan masalah, visual bisa menggunakan benda nyata atau gambar. Sekarang yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, diferensiasi kontennya yang mana Bapak Ibu? Produknya. Diferensiasi produk yang dihasilkan. Yang mana Bapak Ibu yang betul? Sama-sama menggambar lambang negara. Tetapi yang paling tepat untuk gaya belajar apa? Di simulasi ada soalnya seperti ini. Bapak Ibu kemarin menjawabnya apa? Di tryout Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Coba dianalisis. Sama-sama menggambar semua, menggambar lambang negara. Menggambar lambang negara itu dengan menggunakan gambar itu digunakan untuk pemenuhan gaya belajar apa Bapak Ibu? Diferensiasi produk untuk anak dengan gaya belajar visual. Ya Bu Dini, Bu Tri, tepat sekali visual. Jadi anak-anak visual itu akan lebih mudah memahami materinya bila dengan disajikan benda konkret atau gambar. Ini produknya. Dari sini bisa dipahami Bu, diferensiasi fokusnya pada gaya belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa.
Jadi Bapak Ibu dibaca lagi, dikuatkan lagi di modul 3 kemarin. Dari tipe gaya belajar itu penanganannya apa, pemenuhan kebutuhannya apa, Bapak Ibu harus pahami agar lebih mudah menjawab soal-soal diferensiasi. Kemarin ada di Bapak Ibu kerjakan ketika Bapak Ibu mengerjakan tryout. Sekarang soal nomor 4. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era dewasa ini perlu direspon untuk dunia pendidikan. Meningkatkan literasi digital pada generasi saat ini sangat mendesak. Strategi mengajarkan tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah dapat mengembangkan kemampuan literasi digital pada peserta didik, yakni 2 hal yang harus Bapak Ibu pahami adalah kaitannya dengan literasi digital. Literasi digital itu kita mencari informasi, memahami informasi dengan berkaitan dengan dunia digital, memanfaatkan internet, memanfaatkan TIK, teknologi informasi komunikasi. Jadi yang dipahami adalah literasi digital terlebih dahulu, memanfaatkan TIK, internet. Setelah itu, anak yang harus dipahami kedua adalah tentang ketika anak mempelajari tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah. Bagaimana anak-anak dapat memahami materi tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah itu dengan baik? Caranya bagaimana? Sajikan dengan hal nyata, kontekstual. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan gambar. Tujuannya apa? Disajikan materi secara kontekstual agar anak-anak memahami secara konkret, nyata untuk mengenal tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah. Agar mereka dapat membedakan tokoh-tokoh periodisasi sejarah waktu kerajaan Hindu pasti berbeda dengan kerajaan Buddha, pasti berbeda dengan kerajaan Islam. Sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, pasti tokoh-tokohnya juga berbeda. Mereka akan memahami secara real, dengan bermakna, memperoleh pemahaman bermakna jika Bapak Ibu dapat menyajikan contoh konkret nyata dari tokoh-tokoh yang dimaksud dan periodisasi sejarahnya agar mereka dapat membedakan. Ini tokoh dalam periodisasi Islam, ini Hindu, Buddha, ini sebelum kemerdekaan, ketika melawan penjajah, ini sesudah kemerdekaan, pahlawan revolusi misalnya. Jadi Bapak Ibu sajikan secara nyata, konkret, bisa menggunakan video, bisa menggunakan foto, dan lain sebagainya. Sekarang yang ditanyakan, pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang lebih dari 1 yang mengajarkan hal nyata konseptual dan pastinya anak memanfaatkan TIK dan internet. Kita lihat jawaban A. Mendesain satu Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran daring. Mendesain LMS kira-kira dapat membantu anak untuk berliterasi digital tentang tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Di sini Ibu mendesain LMS untuk pembelajaran daring. Ini belum
Bisa, tepat sekali Bu Ika. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengintegrasikan gambar tersebut dalam LMS untuk mereka pelajari saat belajar daring dengan Bapak Ibu, itu bisa. Tapi kalau hanya mendesain LMS untuk pembelajaran daring, ini kurang tepat untuk anak-anak mempelajari tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah. Sekarang yang B. Dalam pembelajaran, guru menggunakan virtual reality. Jadi ini bentuknya nyata yang digunakan untuk memahami materi-materi tertentu. Oh, ini tokoh-tokohnya ini. Oh, ini waktu melakukan perjuangan di sebelum kemerdekaan seperti itu. Kira-kira bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, karena ada reality virtual ini. Jadi anak tahu, lebih paham, bermakna untuk memahami. Yang C, peserta didik dikenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital. Ini bisa atau tidak? Bapak Ibu? Tidak bisa terkait dengan tokoh-tokoh. Iya, tidak terkait dengan konten materi yang akan diajarkan kepada anak. Bapak Ibu sudah teliti. Yang D, peserta didik dibiasakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara daring guna memperkuat pengetahuannya. Jadi, anak-anak bisa mengumpulkan data, informasi secara daring untuk memperkuat pengetahuannya dengan mencari gambar. Coba cari gambar tokoh-tokoh periodisasi sejarah ketika kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan nanti anak-anak bisa membedakan sendiri untuk memperkuat pengetahuanmu. Bisa atau tidak? Literasi digitalnya menggunakan pembelajaran. Bisa, Bu. Bisa, iya bisa. Sekarang yang E. Guru menggunakan beberapa platform digital untuk pembelajaran seperti Google Classroom, Google Dokumen, dan sebagainya. Di sini untuk menyimpan tadi Google Dokumen, dokumen-dokumen anak ketika mereka mencari sendiri secara daring, dikumpulkan di Google Dokumen untuk diarsipkan di Google Classroom misalnya, dan bisa menggunakan aplikasi lainnya. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Literasi digital Bisa, Bu. untuk mencari tokoh-tokoh bisa. Jadi yang bisa itu adalah jawaban B, jawaban D, dan jawaban E. Kalau LMS-nya ini berupa misalnya Google Classroom, bisa menggunakan PMM, bisa digunakan untuk berliterasi digital. Di PMM juga anak nanti akan mencari informasi terkait gambar-gambar atau materi tokoh-tokoh periodisasi sejarah bisa. Kalau hanya mendesain LMS kurang tepat. Nomor 5. Pak Adi, seorang guru kelas 6 di SD Tunas Bunda. Tahun ini Pak Adi mulai menerapkan kurikulum merdeka. Dalam kegiatan pembelajaran, Pak Adi selalu melakukan asesmen awal, diagnostik di tryout Bapak Ibu ada. Tujuan Pak Adi melakukan asesmen awal pembelajaran adalah untuk apa Bapak Ibu? Kemarin kita mempelajari asesmen diagnostik. Untuk apa? Apakah A. Mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran? Yang diketahui kemampuan guru atau kemampuan anak? Kemampuan anak. Jadi kemampuan guru di sini kurang tepat.
Yang B, kita analisis biar memahami. Memberikan nilai pada peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Apakah asesmen awal diagnostik itu fungsinya untuk memberikan nilai kepada peserta didik? Tidak. Oke, ayo. Asesmen diagnostik itu fungsinya untuk apa dulu, Bapak Ibu? Asesmen diagnostik. Memetakan anak-anak pembelajaran kebutuhan belajar anak, untuk memetakan kebutuhan belajar anak sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan belajar mereka dan memenuhi kebutuhan belajar mereka menggunakan pembelajaran diferensiasi ini. Sekarang kalau memberikan nilai itu kaitannya dengan asesmen of learning sumatifnya. Yang C, membandingkan kemampuan peserta didik di kelas 6. Apakah diagnostik itu untuk membandingkan kemampuan peserta didik? Dikelompokkan, dipetakan, yang sama dikelompokkan, bukan dibandingkan. Mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi dari peserta didik. Benar atau tidak? Benar. Ini fungsi asesmen awal. Yang D, memberikan nilai sebelum peserta didik diberikan materi pembelajaran. Ini pretest, asesmen diagnostik, tapi tujuannya tidak ini. Tujuannya digunakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar anak. Kalau pretest itu sama Bu, asesmen diagnostik kognitif. Tetapi tujuannya tidak memberikan nilai, tetapi mengetahui dari soal 1 sampai 5 kira-kira yang sudah dipahami anak kemampuan awalnya yang soal mana, materi apa, yang belum mana. Jadi yang sudah nanti bisa dikuatkan, dan yang belum Bapak Ibu bisa menguatkan lagi agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran menggunakan tadi bentuk diferensiasi, tidak memberikan nilai tapi mengetahui kebutuhan dan pemahaman belajar mereka. Berarti asesmen diagnostik sudah paham semua. Sekarang yang nomor 6. Dalam mengajarkan numerasi pada peserta didik, penting bagi guru untuk memperhatikan berbagai strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pemahaman matematika mereka. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan guru dalam merancang pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Ada beberapa langkah pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, yaitu Bapak Ibu mengapa harus mengajarkan literasi dan numerasi pada peserta didik? Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberi bekal mereka dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi penting diajarkan sejak dini itu untuk apa? Untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kaitannya dengan berpikir kritis, memecahkan masalah. Contohnya, kalau anak didik Ibu tidak bisa memahami kemampuan numerasinya dengan baik, maka mereka tidak akan bisa membayar, misalnya pergi ke supermarket. Total belanjaannya itu ada 76.000. Kalau anak tidak paham tentang konsep numerasi,
konsep operasi hitung bilangan, maka anak tidak dapat memberikan uang yang benar kepada kasir untuk membayar 76.000. Dia bisa saja memberikan uang 5.000, dia bisa memberikan uang 50.000. Tetapi kalau paham konsep literasi, uang mana yang harus mereka berikan kepada kasir, mereka akan memahaminya. Contoh lain, ketika anak mengukur, ketika tukang suatu saat akan menjadi tukang kayu, anak tersebut akan membuat sebuah meja. Kalau anak tidak paham tentang konsep numerasi panjang dan lebar, mereka tidak memahami satuan sentimeter, meter, mereka tidak akan bisa membuat meja dengan baik, meja dengan ukuran yang sesuai. Minum obat, hal sepele itu juga membutuhkan kemampuan numerasi yang baik. 3 kali 1, 3 kali dalam 1 hari. Mereka harus dipahamkan tentang konsep-konsep seperti itu. Oleh karenanya, tujuan kita belajar matematika sejak kelas 1 sampai SMA sampai kuliah, fungsinya untuk itu Bapak Ibu, untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, numerasi dan literasi. Sekarang kita pilih langkah pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik kita, fokusnya numerasi. Tadi numerasi itu digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau memecahkan masalah, kita berusaha untuk membantu anak memecahkan soal-soal yang kompleks. Yang A sekarang, memberikan latihan hitungan sederhana terus-menerus. Apakah ini dapat digunakan untuk mengajarkan numerasi secara efektif? Kalau soalnya sederhana terus-menerus. Tidak ada soal cerita kalau di SD. Soalnya tidak dalam bentuk cerita. Benar atau salah Bapak Ibu? Salah, Bu. Salah, nggih, salah. Sekarang yang B, memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika, ya, berkaitan dengan penyelesaian masalah matematika. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Benar, Bu. Benar, nggih. Untuk mengajarkan numerasi. Yang C, penerapan kemampuan berhitung dengan cara membayangkan angka. Jadi dibayangkan, tidak kalau Bapak Ibu Kurang tepat, Bu. Kurang tepat? Seperti Iya, ini Bapak Ibu. Membayangkan angka itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya, Bapak Ibu dilatih 10.000 dikurangi 2.000 dikurangi 1.000 berapa? Coba bayangkan, membayangkan angka, dibayangkan. Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan coretan ke pasar untuk menghitung berapa yang jumlah dari 10.000 dikurangi 1.000 dikurangi 2.000. Ini bisa atau tidak untuk mengembangkan numerasi anak? Berpikir Bisa. membayangkan angka. Bisa. Seperti itu bisa, nggih. Jadi kalau kita ke supermarket, ke mall, tidak perlu kita membawa buku untuk oret-oretan ketika kita akan membayar ke kasir atau menghitung harga sepatu yang didiskon. Oh, diskonnya 20%. Kita bayangkan saja kemampuan berhitung dengan membayangkan angka. Tidak usah kita minta kertas SPG-nya untuk menghitung 20% dari 250.000 berapa. Itu maksudnya. Berarti bisa nggih? Yang D, mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar, Bu. Benar, Bu. Betul, nggih. Yang E, fokus hanya pada penggunaan kalkulator dalam perhitungan. Tepat atau tidak? Kurang tepat. Nggih. Jadi numerasi itu tidak hanya kaitannya dengan perhitungan, ada yang kaitannya dengan geometri, dengan statistika
juga. Jadi yang paling tepat digunakan untuk mengembangkannya, pertama yaitu bisa menggunakan metode penyelesaian masalah matematika yang beragam. Berhitung dengan cara membayangkan angka dan memberikan contoh konkretnya ketika mengajarkan rumus matematika, menentukan luas lingkaran, menghitung data statistika, rasio, menggunakan contoh-contoh konkret. Begitu juga dengan literasi. Literasi juga sama untuk memberikan bekal kepada anak didik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7. Seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus air atau hidrologi. Salah satu peserta didik itu sangat antusias. Jadi ini nanti bentuk kebutuhan belajar mereka ada salah satu peserta didik yang sangat antusias, semangat, motivasi belajarnya tinggi. Namun ada juga peserta didik yang kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Jadi ada yang kemampuan belajarnya kurang. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah, jadi kita harus anak tersebut. Tidak boleh ada yang satu diistimewakan, satu diabaikan. Semua sama untuk bisa belajar tentang siklus air dan hidrologi. Lalu bentuk pemenuhan kebutuhannya bagaimana Bapak Ibu? Dilihat dari kesiapan belajar siswa. Ada yang sudah siap antusias, ada yang masih kesulitan dalam memahami konsep. Ya. Jadi yang dilakukan apa Bapak Ibu? Kalau seperti itu, bentuk dari diferensiasinya jawaban A, B, C, dan D dan E, kira-kira yang benar yang mana? Yang D, Bu. Ibu. Yang D. Yang D kita lihat. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik ya. Bentuk diferensiasinya adalah dengan menggunakan pemilihan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik tersebut. Jadi semuanya terpenuhi. Ini memenuhi kebutuhannya yang D. Betul. Diferensiasi berarti sudah paham. Yang sekarang nomor 8. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Jadi ini menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi siswa dapat berupa apa? Motivasi siswa tadi sudah dipelajari. Motivasi siswa dalam pembelajaran itu bisa dengan menggunakan metode, media, ice breaking dalam proses pembelajaran atau penerapan KSE, pendidikan sosial emosional. Kira-kira mana kita analisis bersama? A. Guru meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman di sekolah. Kira-kira kalau anak mewarnai gambar saja, anak-anak termotivasi atau tidak Bapak Ibu dalam pembelajaran? Tidak, Bu. Tidak. Yang B. Guru menampilkan video, berarti sudah menggunakan media pembelajaran visual dan audiovisual. Bisa dilihat, bisa didengarkan. Berisi keberagaman yang ada di sekolah.
Ya, sesuai materinya. Dan meminta siswa nanti untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. Kira-kira kalau menggunakan video konkret, nyata, anak-anak lebih termotivasi atau tidak, Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya. Lebih motivasi, Bu. Nah, motivasi tadi diingat nggih, motivasi itu bisa dengan menggunakan metode yang beragam, model yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan media pembelajaran. Ice breaking bisa. Sekarang yang C. Guru meminta siswa untuk menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. Hanya disuruh menjawab pertanyaan guru. Tidak ada media, tidak ada model pembelajaran, tidak ada metode yang beragam. Hanya tanya jawab, benar atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak, nggih. Guru bertanya tentang apa saja, sama saja. Ini tanya jawab, tidak efektif. Yang guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. Kalau menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah sebagai penguatan, ini masuk nanti di kegiatan penutup. Kalau untuk menampilkan, membangkitkan motivasinya, itu dengan tadi menyajikan video media pembelajaran, metode yang beragam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kalau di penutup, untuk refleksi, untuk memotivasi mereka agar lebih baik, tidak saat pembelajaran, bisa manfaat mempelajari keberagaman seperti ini dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Setelah mengikuti KKG, Bu Dina ingin merefleksikan pembelajaran di kelasnya untuk melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Bu Dina ingin meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan di kelas. Oleh karena itu, Bu Dina direkomendasikan untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Pengembangan diri guru yang tepat untuk dilakukan Bu Dina adalah pengembangan diri yang kaitannya dengan merefleksikan pembelajaran sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran. Dengan melakukan apa, Bapak Ibu? Dengan melakukan apa, Bapak Ibu? Iya. Apa Pak Bianto? Bentuk refleksi pembelajaran guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Bisa melakukan apa? Dasar. Dengan Bu Siti menjawab dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Ya, jadi ini dipahami lagi nggih. Setelah mengikuti KKG berbagi praktek baik di KKG-nya Bapak Ibu, Bu Dina ingin merefleksikan pembelajaran di kelas. Jadi mengetahui kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajarannya. Bu Dina ingin meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan di kelas. Melakukan perbaikan. Kalau guru melakukan perbaikan pembelajaran, kaitannya dengan mengembangkan diri, itu guru melakukan apa Bapak Ibu di kelas? Media pembelajaran, Bu. Apa? Yaitu dengan Penelitian tindakan kelas. Iya, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi seperti ini, Bu. Setelah Ibu mengikuti KKG, dapat ilmu baru, berbagi praktik baik. Oh, temannya menerapkan model PBL, efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar anak. Bu Dina sampai di sekolah merefleksikan, oh iya hasil belajarku ternyata kurang
ternyata tidak banyak anak yang tidak mencapai KKM seperti studi kasusnya Bapak Ibu, dan saya ingin melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Saya dapat menerapkan apa ya? Apa saya dapat mencoba menerapkan PBL untuk meningkatkan hasil belajar? Ketika Bapak Ibu ingin melihat peningkatan hasil belajar Bapak Ibu di kelas, maka Bapak Ibu harus melakukan penelitian tindakan kelas terlebih dahulu. Kalau menyederhanakan kompetensi dasar itu tidak termasuk pengembangan diri. Pengembangan diri Bapak Ibu kaitannya dengan keprofesionalan Bapak Ibu, mengikuti webinar, dengan melakukan PTK, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Tetapi webinar di sini itu digunakan untuk mencari referensi. Nanti ketika Bapak Ibu menerapkan tetap dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Menyusun media pembelajaran berbasis digital itu biasanya masuknya pada pengembangan. Mengkoordinir kegiatan diklat buku ajar di KKG. Ini tidak termasuk dalam merefleksikan atau meningkatkan, memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Yang tepat adalah melakukan PTK, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nomor 10. Pak Indra akan melakukan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun datar dengan menggunakan diskusi kelompok. Pendekatan atau model yang benar untuk penilaian tersebut adalah, jadi di sini fokusnya digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada bahasan bangun datar. Ini yang ditingkatkan. Variabel yang dipengaruhi, jadi variabel yang dipengaruhinya itu adalah hasil belajar. Sedangkan yang mempengaruhi itu menggunakan metode diskusi kelompok. Pendekatan atau model yang benar untuk penilaian tersebut apa? Apakah A. Penilaian tindakan kelas yang akan mendeskripsikan penerapan metode ceramah. Di sini yang mempengaruhi metode diskusi kelompok. Di A. Ceramah. Tepat atau tidak Bapak Ibu? Tidak tepat. Tepat. Tidak tepat. Kurang tepat. Kita cari yang diskusi kelompok. Materinya pokok bahasanya bangun datar. Peneliti jawabannya yang penelitian tindakan kelas yang B. Jadi kita sesuaikan. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi variabel X itu yang mempengaruhi, yang menyebabkan adanya perubahan, itu bisa metode, media, dan model. Ini variabel X-nya Bapak Ibu. Variabel X-nya. Sedangkan variabel yang dipengaruhi itu adalah variabel Y. Ya. Variabel Y itu bisa hasil belajar, motivasi belajar, perilaku siswa. Caranya melakukan upaya-upaya itu dengan menerapkan variabel X dalam proses pembelajaran, yaitu penggunaan metode, media, dan model pembelajaran. Jadi harus disesuaikan. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Sekarang nomor 11. Ini kaitannya dengan model pembelajaran. Biasanya yang sering keluar itu adalah PBL, Problem Based Learning. Tahap-tahapannya kita pelajari. Salah satu capaian pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 6 adalah siswa dapat mengkaji praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah, sehingga melahirkan sejumlah kesepakatan dengan menyajikan beberapa pendapat yang berbeda.
Berdasarkan capaian pembelajaran ini, maka model pembelajaran yang dipilih adalah problem-based learning. Berikut ini yang merupakan kegiatan membimbing penyelidikan siswa pada masalah. Ya, fokusnya pada membimbing penyelidikan siswa pada masalah yang relevan dengan capaian pembelajaran tersebut adalah. Sekarang kita pelajari tahapan atau sintakmatik dari model PBL. Nanti baru dikaitkan dengan soal. Model problem-based learning itu berkaitan tentang bagaimana membantu anak, memudahkan mereka dalam memecahkan sebuah masalah. Memecahkan sebuah masalah dengan cara berdiskusi. Sintakmatiknya tahapannya apa saja? Dimulai dari orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah. Jadi, di sini masih peran guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan dipelajari, memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pemecahan masalah, memotivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran umum, itu orientasi pada masalah. Anak dikenalkan dengan apa yang akan mereka pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Anak-anak, apakah anak-anak bisa membayangkan air yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari mana? Nah, hari ini untuk lebih memahaminya, kita akan belajar tentang siklus air. Misalnya, itu masuknya pada orientasi pada masalah. Dan peran siswa di sini adalah mendengarkan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan awal tentang masalah, mulai berpikir tentang apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut, biasanya dengan menjawab pertanyaan pemantik. Itu pada orientasi pada masalah tahapan pertama. Ketika anak sudah tahu apa yang mereka pelajari, maka langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi disampaikan tujuannya dulu, baru mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang dilakukan apa dalam kegiatan ini? Yang dilakukan adalah pada tahapan ini, 1, membantu siswa untuk mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika sudah menjawab pertanyaan pemantik tadi, anak kok belum bisa, guru coba beri penguatan terlebih dahulu, dijelaskan, dikaitkan dengan hal-hal yang konkret, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi ini masih peran guru. Membuat perencanaan dengan kelompok. Sedangkan tugas siswanya, siswa mulai bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi konsep yang sesuai dengan masalah. Merumuskan pertanyaan untuk didiskusikan. Membuat rencana untuk mencari informasi yang diperlukan. Merumuskan pertanyaan, mulai bekerja dalam kelompok, membuat rencana, nanti kira-kira saya akan mencari sumber dari mana saja, kira-kira apa yang saya butuhkan untuk belajar hari ini. Nanti misalnya bisa mencari referensi-referensi lain, itu pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru, perannya masih guru membantu anak untuk menyiapkan mereka belajar. Guru mulai membagi LKPD kepada anak. Guru menugaskan anak untuk membuat perencanaan, kira-kira menyelesaikan masalah ini menggunakan apa. Yang ketiga, mendorong investigasi individual dan kelompok. Yang paling penting tugasnya di sini adalah peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran pada individu maupun kelompok.
memfasilitasi siswa dalam mencari informasi yang relevan. Jadi diarahkan, difasilitasi, oh kamu bisa mencari sumber yang dapat membantu kalian di internet misalnya, bisa menggunakan buku-buku di perpustakaan atau bisa menggunakan buku-buku paket. Ayo cari, pelajari, seperti itu. Itu mendorong investigasi individual dan kelompok. Tugas guru hanya sebagai fasilitator saja. Tugas siswa apa? Melakukan diskusi kelompok dan mulai memecahkan masalah secara individual atau kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan produk. Yang dilakukan adalah guru membimbing siswa saat menyusun laporan diskusi atau presentasi. Guru memberikan umpan balik penguatan. Jadi setelah tadi diskusi dikerjakan dengan berbagai sumber di tahap mendorong investigasi individual dan kelompok. Sekarang di mengembangkan dan menyajikan produk, guru melakukan bimbingan, melakukan pendampingan kepada anak waktu menyajikan laporan diskusi atau presentasi. Nanti yang sudah betul diberikan penguatan, juga yang kurang guru memberikan penguatan, juga diberikan umpan balik, meluruskan hasil-hasil diskusi siswa yang masih kurang. Nanti yang dilakukan siswa adalah mulai menyusun laporan atau melakukan presentasi, itu mengembangkan dan menyajikan produk. Dan yang terakhir, ketika guru sudah memberikan penguatan agar tidak ada miskonsepsi terkait dari materi yang dipelajari, tahap terakhirnya adalah analisis dan evaluasi. Yang dilakukan adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar dengan memberikan umpan balik individu maupun kelompok. Yang dilakukan siswa melakukan evaluasi, refleksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada tahapannya, ada orientasi pada masalah, ini menyampaikan tujuan, mengorganisasi siswa untuk belajar, menyiapkan siswa untuk belajar bersama dengan kelompoknya, membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah, mendorong investigasi individual atau kelompok, memfasilitasi siswa dalam berdiskusi atau bekerja kelompok untuk memecahkan masalah, baik itu masalah individu maupun kelompok. Mengembangkan dan menyajikan produk, ini anak mulai menyusun laporan presentasi, guru memberikan penguatan, itu mengembangkan dan menyajikan produk. Analisis evaluasi, anak melakukan refleksi dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang kita kembali ke soal nomor 11. Salah satu capaian pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 6 adalah siswa dapat mengkaji praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dan di sekolah, sehingga melahirkan sejumlah kesepakatan dengan menyajikan beberapa pendapat yang berbeda. Jadi di sini anak-anak itu sudah berdiskusi dan mereka sudah sudah membuat sebuah kesepakatan dengan menyajikan beberapa pendapat yang berbeda. Jadi dari pendapat anak-anak ketika presentasi itu dirangkum yang sesuai apa. Berdasarkan capaian pembelajaran ini, maka model pembelajaran yang dipilih adalah Problem Based Learning, PBL. Berikut ini yang merupakan kegiatan membimbing penyelidikan siswa pada masalah yang relevan dengan capaian pembelajaran tersebut adalah jadi membimbing penyelidikan siswa, itu ini tahapan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa, membimbing. Ya. Dengan tadi bekerja kelompok, menyamakan persepsi, pendapat-pendapatnya disamakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD atau untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Kira-kira bentuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang tepat adalah yang mana Bapak Ibu?
Nah, guru membantu siswa mendefinisikan praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Kalau mendefinisikan praktik-praktik musyawarah itu tadi masuknya pada apa Bapak Ibu? Tahapan yang mana? Ini membantu siswa mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan. Itu masuknya pada tahap apa Bapak Ibu? Mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi kalau gurunya setelah menyampaikan tujuan, menjelaskan, itu masuknya pada tahap mengorganisasi. Sekarang kalau menjelaskan tujuan pembelajaran, tadi masuknya pada tahapan apa Bapak Ibu? Menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran awal, masuknya pada sintak pada masalah. Tepat Bu Dini Putri, orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah. Yang C, guru merancang langkah-langkah menyelesaikan proyek tentang praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Merancang langkah-langkah penyelesaian. Tadi di mana Bapak Ibu? Membuat perencanaan. Berarti di mana Bapak Ibu? Mengorganisasi siswa untuk belajar. Membantu anak memahami konsep, merancang penyelesaian, langkah-langkah yang dilakukan, itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Sekarang yang D, guru mendorong siswa untuk melakukan tentang praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Ini masuknya pada apa Bapak Ibu? Mengembangkan dan menyajikan. Melakukan tadi membantu ini siswa mendorong untuk memecahkan masalah dengan coba mendorong investigasi individu dan kelompok. Mendorong investigasi individu dan kelompok. Kata kuncinya di sini. Mendorong siswa untuk melakukan tentang praktik baik. Mendorong siswa untuk bekerja kelompok. Guru sebagai fasilitator memberikan dorongan. Ini kata kuncinya. Yang E, guru membantu siswa melakukan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi tadi di kegiatan apa Bapak Ibu? Di langkah apa? Analisis dan evaluasi. Iya, tepat. Analisis dan evaluasi. Nanti Bapak Ibu pahami lagi sintakmatiknya. Karena ini pun juga ada. Ketika membimbing penyelidikan siswa pada masalah, jadi mendorong siswa untuk investigasi individu dan kelompok. Jawabannya adalah jawaban yang D. Saya ulangi lagi agar paham. Awalan menyampaikan tujuan, motivasi itu kan tujuannya. Secara umum dulu, menyiapkan anak untuk belajar, membuat perencanaan, itu mengorganisasi siswa untuk belajar, disiap-siapkan dulu, dan membantu siswa untuk membuat perencanaan. Ketika sudah membagi LKPD, anak disuruh untuk memecahkan masalah secara individual maupun kelompok,
Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi mereka untuk memecahkan masalah. Itu mendorong investigasi individual dan kelompok. Yang memecahkan tetap anak, guru hanya membantu saja. Anak mencari, mengakomodasi berbagai macam sumber untuk memecahkan masalah. Ketika anak sudah menyampaikan hasil gagasannya, hasil diskusinya dalam bentuk presentasi, itu mengembangkan dan menyajikan produk atau membuat laporan. Dan guru tugasnya memberikan penguatan, itu mengembangkan dan menyajikan produk penguatan yang dilakukan guru. Anak merefleksi, evaluasi, analisis dan evaluasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Itu. Ulangi lagi. Awalan, menyampaikan tujuan, orientasi pada masalah, motivasi, tujuan. Membantu anak ketika menjawab pertanyaan pemantik di awal tadi kok banyak yang belum bisa, guru memberikan gambaran dulu biar anak tahu, itu mengorganisasi siswa untuk belajar, membantu anak membuat perencanaan agar anak siap untuk belajar. Ketika anak sudah menyelesaikan masalah, memecahkan masalah bersama kelompoknya maupun sendiri, itu mendorong investigasi individual dan kelompok. Tugas guru sebagai fasilitator untuk mendorong, memotivasi, memfasilitasi. Ketika anak sudah selesai mengerjakan, akan dibagikan kepada temannya, akan dibagikan kepada kelompok lain, presentasi atau dalam bentuk laporan, itu mengembangkan dan menyajikan produk. Tugas guru adalah memberikan penguatan dari apa yang sudah disampaikan siswa. Setelah itu, anak melakukan evaluasi dan refleksi dari hasil belajar, proses pembelajaran yang dilakukan. Itu namanya analisis dan evaluasi. 5 tahapan ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami atau tidak PBL, sintakmatiknya, tahapannya? Harus fokus dulu nih, Bu. Iya, harus fokus dan harus membaca ya. Aduh, iya Bu, semangat. Oke, semangat, masih ada waktu. Oke, sambil dibaca-baca lagi. Ini sekarang kita perkuat di soal nomor 12. Pak Wisnu, guru kelas 6 di SD Nusa Bakti akan membelajarkan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, Pak Wisnu menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran tadi di kegiatan apa Bapak Ibu diingat. Kemudian menceritakan tentang implementasi sila keempat Pancasila terjadi di daerah tempat tinggalnya untuk memberi motivasi. Tujuan motivasi berarti jika ada permasalahan yang terjadi di lingkungannya, semua warga mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan Pak Wisnu dalam sintak model PBL itu sintaknya apa Bu? Kata kuncinya tujuan dan motivasi. Orientasi siswa pada masalah. Iya. Jawabannya orientasi siswa pada masalah. Tepat sekali. Kata kuncinya menyampaikan tujuan dan melakukan motivasi. Kalau di tempatnya Pak Wisnu itu dilakukan seperti itu untuk penerapan sila keempat. Berarti sudah ada gambaran paham. Sekarang nomor 13. Siswa akan belajar memahami kosakata baru yang memiliki makna konotasi dalam puisi. Siswa diminta untuk menemukan jawaban tentang makna puisi yang disajikan. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran yang dirancang oleh guru. Siswa mengisi survei terkait pengetahuan awal tentang makna konotasi. Siswa memirsa atau menyaksikan pembacaan
puisi secara berkelompok. Guru menyajikan pertanyaan, kosakata apa sajakah yang mengandung makna konotasi dalam puisi tersebut. 4. Mengumpulkan kosakata. Kemudian siswa menganalisis makna konotasi daftar kosakata yang ditemukan. 6. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kata dalam puisi yang mengandung makna konotasi. Rancangan pembelajaran tersebut dapat dilakukan di kelas. Karena apa, Bapak Ibu? Anak mulai dari memahami, mengisi survei, memirsa secara kelompok. Ini menyaksikan pembacaan puisinya secara kelompok, lalu guru memberikan pertanyaan pemantik, anak melakukan investigasi, lalu anak menganalisis di sini secara individu, investigasinya secara kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi ada yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara kelompok. Berarti rancangan pembelajaran tersebut dapat dilakukan di kelas karena apa, Bapak Ibu? Tadi keterampilan 6C-nya. Apa, Bapak Ibu? Jadi tidak hanya dilakukan sendiri. Rancangan pembelajaran tersebut tepat dilakukan di kelas karena apa, Bapak Ibu? Di sini di kegiatan yang sudah diuraikan, ini ada yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara kelompok. Ada kegiatan juga mempresentasikan. Coba kita analisis satu-satu. Apakah mendorong siswa berpikir kritis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah? Ya, ini juga dilakukan secara runtut. Tapi di sini rancangan pembelajaran ini dapat mengakomodasi 6C tadi. Ada collaboration, ada communication, critical thinking, ada kreatif, ada karakter, ada capability, apa Bapak Ibu, kewarganegaraan. Kira-kira yang masuk apa? Kalau A, mendorong siswa berpikir kritis, berarti hanya berpikir kritis yang dikembangkan di kelas. Benar atau tidak Bapak Ibu dari uraian ini? Kira-kira keterampilannya hanya berpikir kritis saja atau ada yang lain yang dikembangkan? Ada yang lain, Bu. Yang lain, Bu. Yang lain, Yang lain apa Bapak Ibu? Collaboration Dan komunikasi. Ya, komunikasi. Nanti coba kita lihat jawabannya yang ada 2 keterampilan itu yang mana? Ada berpikir kritis, collaboration, dan komunikasi yang terlihat. Yang A salah. Menstimulasi siswa bekerja sama dan melihat masalah dari perspektif tunggal. Kalau di sini bekerja sama, jadi hanya collaboration saja yang dikembangkan. Salah, padahal ada 3. Mengajak siswa berkolaborasi untuk memahami suatu permasalahan yang serius juga kurang tepat. Memberikan peluang pada siswa untuk berkolaborasi, ya, bekerja secara kelompok. Dan berkomunikasi, ia mempresentasikan terkait suatu masalah. Di sini kurang untuk berpikir kritis, seharusnya juga diberikan keterangan. Jadi ada berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis. Tapi jawaban yang paling benar adalah ini di antara yang lain. Yang E, mengajarkan siswa untuk menemukan kosakata sulit secara efektif dan efisien, sama saja berpikir kritis. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D.
D. Jadi diingat-ingat 6C di abad 21-nya. Kalau kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. 14. Ini sudah jam 5, kita lanjutkan sampai 15 atau bagaimana Bapak Ibu? Besok saja, Bu. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Nggih. Waktunya istirahat, sudah ngantuk, sudah kurang fokus. Nggih, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin disudahi untuk belajar kita di sore hari ini, saya izin untuk stop sharing. Semoga apa yang kita pelajari, hal baru yang kita pelajari, yang kita peroleh, yang kita ingat-ingat dari modul-modul kemarin dapat memberikan pemahaman kepada kita dan bisa menjadikan bekal yang bermanfaat untuk kita untuk menghadapi UKPPG besok. Ya. Bapak Ibu, semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semua dipermudah, diberikan kesehatan, kelancaran, ketepatan dalam pemilih. Semoga jawaban yang Bapak Ibu klik adalah jawaban yang benar sehingga bisa mengantarkan Bapak Ibu sukses dalam UKPPG besok. Amin. Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita sore hari ini. Bila ada salah kata maupun saya yang kurang jelas dalam menjelaskan atau Bapak Ibu pahami, mohon maaf dan akan kami perbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, demikian belajar kita sore hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Putri atas pendampingannya. Mohon maaf mikrofon saya emang agak error Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya infokan di WA Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga membuatkan tryout, nanti bisa dicoba untuk dikerjakan. Kemudian dipersiapkan juga untuk studi kasusnya Bapak Ibu, untuk pertemuan besok atau lusa bisa kita bahas, ada salah satu yang kita analisis bersama. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, selamat bersama keluarga. Mohon maaf apabila banyak salah di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.